Halo semuanya, sekarang kita akan membahas tentang kalkulus 2 ya, untuk aplikasi integral pada volume benda putar, luas permukaan, lalu ada juga untuk teknik perintegralan. Terlebih dahulu di sini ada soal pertama, di sini diminta tentukan volume benda putar dari daerah yang dibatasi, ya, kurva berikut. Oke, dan ini diputar terhadap garis X sama dengan 1. Di sini kan kita bisa cari dulu ya. Kalau ini kan fungsi Y fungsi terhadap X, Y fungsi terhadap X. Kita cari X fungsi terhadap Y-nya ya. Kayak gitu diubah jadi X sama dengan. Nah, di sini kita bisa menggunakan partisi datar atau partisi tegak ya. Kita bisa lihat dulu gambarnya sebagai berikut. Nah, yang dimintakan daerah yang dibatasi oleh yang biru ini Y sama dengan X pangkat 3 ya. Kalau yang hijau ini Y sama dengan X kuadrat, berarti daerahnya yang ini ya. Yang bagian sininya. Oke, nah di sini diputar terhadap sumbu, dikatakan di soal tadi terhadap garis X sama dengan 1. Garis X sama dengan 1 kan garis tegak ya di sini kan. Tuh. Oke, di X sama dengan 1 kayak gitu ya. Kalau kita gambar garisnya bisa digambar juga di X sama dengan 1. Nah, ini kan garisnya ya, yang warna biru. Oke, nah berarti itu garisnya tegak. Jadi kalau kita pakai partisinya, yang pertama di sini partisinya datar ya. Kalau partisinya datar kan berarti partisinya ke arah sini. Ini kan sumbunya, partisinya ke arah sini ya. Tuh, ke situ. Ya. Oke, jadi partisinya tegak lurus dengan sumbu putar kan. Nah, kalau partisinya tegak lurus sumbu putar kayak gini, kita menggunakan metode apa? Cakram atau cincin ya. Yang rumusnya adalah, kalau lupa rumus integralnya, ya volume sama dengan Pi integral A sampai B gitu kan. Ya, fungsi yang ini kalau terhadap X kan, fungsi yang atas dikurangi fungsi yang bawahnya. Kayak gitu dx ya. Ya kalau terhadap Y berarti ini jadi Fy, ini Gy, ini Dy, kayak gitu kan. Nah, perhatikan cuman di sini kita bayangkan ya. Di sini kan kalau digambar ulang gambarnya kayak gini ya. Kira-kira kita punya daerah di bagian sini ya. Kayak gitulah ya. Nah, ini kan yang mau diputar terhadap garis ini kan. X sama dengan 1. Kalau diputar kayak gini berarti kita harus bayangkan ya partisinya kan kayak gini ya. Kayak gitu, datar. Makanya di sini kita punya yang di fungsinya ya. Adalah 1 dikurangi ya pangkat 1/2. Ini kan dari yang X kuadrat tuh yang atas ya. Jadi kalau ganti warna deh. Ini yang X kuadrat ya, yang warna orange kayak gitu. Yang bawahnya yang ya kita warna hijau deh. Warna hijau ini yang X pangkat 3. Kayak gitu ya. Maka di sini kita punya, kalau kita mau integralin berarti yang, kalau mau dapat yang biru, ya kita harus tarik garisnya gimana nih? Kita kan bisa tarik dari yang ini ya. Yang orange, yang warna kuning ini, ya mengurangi yang warna coklat kan. Yang warna coklat yang ini nih. Oke. Nah, berarti cara cari yang warna coklat gimana? Itu gampang ya, kita tinggal mengurangi 1. Kan dari sini ke sini 1 nih. Dari sini ke sini kan 1. 1 dikurangi yang dari sini ke sini ya. Dari sini ke fungsi yang warna merah. Fungsi warna merah adalah X kuadrat. Tapi kan di sini kita pengennya dalam Y ya, karena datar partisinya. Jadi Y pangkat 1/2. Jadi di sini kita punya 1 dikurangi Y pangkat 1/2 dipangkatkan 2 ya, sesuai format yang ini kan. Dikurangi yang bawahnya berarti warna kuning. Itu didapat dari 1 kan, dari sini ke sini. Dikurangi dengan dari yang sini ke fungsi yang warna hijau ya. Ke fungsi yang warna hijau ini tadi kita adalah ini ya, Y pangkat 1/3 X sama dengan Y pangkat 1/3. Jadi 1 dikurangi Y pangkat 1/3 dipangkatkan 2. Ini tinggal diintegralin sendiri ya, bisa. Nah, kalau partisinya tegak, berarti kan di sini kita bisa gambar lagi. Ini kan kayak gini sama kayak gini lah ya. Nah, di sini kan kalau partisinya kita pakainya adalah yang tegak, ya berarti kan di sini tegak tuh kayak gini. Kira-kira gitu ya, ini sumbu putarnya tadi di sini. Nah, maka di sini kita menggunakan integralnya apa? Ya, menggunakan volume benda putarnya, yaitu adalah yang si kulit tabung ya.
Oke, berarti ininya kan 2pi kalau kulit tabung. Integral 0 sampai 1. Ya ini fungsi yang atas dikurangi yang bawah ya. Kan di sini karena partisinya tegak berarti dalam X. Yang atas kan yang ini ya. Warna kuning tuh yang atas. Itu adalah X kuadrat. Dikurangi yang bawah. Ya yang bawah yang warna orange deh. Kayak gitu ya. Itu adalah X pangkat 3. Makanya di sini dikurangi ini ya. Lalu di sini adalah untuk nilai yang ini. Oke. Itu kan adalah nilai, mestinya kan biasa X doang. Kalau di sumbunya, sumbu Y. Kayak gitu. Nah, makanya di sini kita harus diubah ya. Jadi 1 dikurangi X. Kenapa? Karena dari sini ke sini kan 1. Seperti itu. Nah, dari sini ke sininya kan nilai X-nya kan. Kayak gitu kan. Makanya 1 dikurangi X. Dapatnya. Oke. Bukan di situ ya, ternyata ini X-nya mestinya di sebelah sini nih maksudnya. Ya. Dari sini ke sini kan biasanya kita X doang kayak gitu kan. Kan integralnya volumenya itu kan ada 2pi ya. 2pi A sampai B. Rumus integralnya X dikalikan biasa F. X dikurangi GX kan kayak gitu ya. Nah, dx ya diintegralkan terhadap X ini. Oke, jadi ini dx. Seperti itu. Nah, maka di sini perhatikan ini X-nya kan biasanya menyatakan dari sini ke sini. Nah, tapi kan kita mau ambilnya kalau kita punya sumbu putarnya di sini. Ya, sumbu putarnya kan di sini berarti kita ingin ambilnya yang bagian dari sini ke sini ya. Dari sini ke sininya kan, kayak gitu. Makanya di sini 1 dikurangi si X-nya kan. Kan 1 ini dari sini ke sini dikurangi si X-nya, makanya nanti kita dapat yang ini, kayak gitu. Ini tinggal diintegralin sendiri juga, nanti jawabannya pasti sama ya. Oke, kalau beda berarti salah. Nah, kalau diputar terhadap garis Y sama dengan min 1 gimana nih? Kita juga bisa ya garis Y sama dengan min 1. Berarti kan kita fungsinya, kita balik lagi, adalah kayak gini ya. Ini kan 1 ke sini. Oke, ya ini lebih rapi deh. Oke, 1 ke sini ya. 1 ke sini, 1 lagi ke sini kan ya, daerah sini. Lalu Y sama dengan min 1 di mana? Ya di bawah kan Y min 1 ke sini. Jadi kalau kita pakai partisi tegak kayak gini kan, ya berarti tegak lurus sama sumbu putar ya. Kalau tegak lurus kita pakai volume benda putarnya metode cakram atau cincin. Oke. Cara ngitungnya gimana? Ya, di sini kan kita punya integralnya adalah ya volume benda putar yang tadi yang F. Yang ini volumenya adalah pi, ya batasnya A sampai B. Batasnya ini karena dalam X berarti nilai X-nya kan. Oke, Fx dikurangi Gx dikuadratkan ya. Ini dua-duanya dikuadratkan dx kayak gitu kan. Nah, makanya di sini untuk si nilai Fx-nya yang atas kan yang ini kan yang warna kuning. Tapi jangan lupa kita kan sampai sumbu putar kan, berarti dari sini ke sini nilainya 1 kan. Ya makanya dari sini ke sini tuh yang biru ini agar mendapatkan daerah yang warna orange itu berarti yang biru ini ya. Kita kurangkan dengan yang warna hijau kan. Yang warna hijau tuh dari sini ke kurva satunya kan. Ya. Makanya di sini cara ngitungnya dari sini. Yang ini kan ya, dari sini ke sini ya. Dari sumbu X ke kurva yang X kuadrat ya, nilainya X kuadrat kan. Nah, nanti kan ditambahin dari daerah yang ini ya, yang ada 1 nilai ini. Makanya kita punya ada satunya, jadi 1 ditambah X kuadrat. Nanti dikuadratin lagi. Nah, sedangkan untuk yang satu lagi kan kita punya dari sumbu X ke kurva yang X pangkat 3 kan nilainya X pangkat 3 ya. Nah, lalu dari sini ke sini 1 kan. Ya. Dari sumbu X ke garis Y sama dengan min 1 kan sejauh 1. Jadi dia dapat 1 plus X pangkat 3 kayak gitu. Makanya ini 1 plus X pangkat 3 dikuadratkan. Itu doang ya. Nah, dalam X karena partisinya tegak. Kalau partisinya datar, di sini kita menggunakan ya batasnya juga sesuai gambar ya. Ini lupa ditulis. Ini dari 0 sampai 1 kan di sumbu Y tuh bisa lihat. Oke, berarti ini mestinya ada batasnya 0 sampai 1 kayak gitu ya.
Y plus 1. Ini yang fungsi tadi ya. Ini mas sama kayak yang atas ya. Ini kan menggunakan volume benda putarnya yang metode kulit tabung karena partisinya datar. Kalau partisinya datar kan sejajar sama sumbu putarnya ya. Lalu di sini ditambah Y plus 1. Kenapa nih ditambah Y plus 1? Kita bisa lihat. Kalau kita gambar kan kayak gini ya. Oke, ini kan fungsinya. Begini ya, ini kan daerahnya. Partisinya kan datar. Kayak gitu. Makanya ini nanti fungsi yang kuning. Ini Y pangkat 1/3 dikurangi yang Y pangkat yang bawahnya kan. Fungsi yang bawah Y pangkat 1/2. Batas integralnya 0,1 kan di sini. Kayak gitu. Ya lalu kan di sini diputarnya terhadap -1 di sini kan. Ya. Biasanya kan kalau kita punya nilainya ini Y doang ya. Bukan Y plus 1 kan, ini biasa Y doang. Kalau diputarnya di sumbu X kan. Nah, kenapa ditambah 1? Kan dari sini ke sini Y tuh. Kayak gitu kan, tergantung nilai kurvanya. Ya, dari sini ke sini 1. Ya udah jadi Y plus 1. Kayak gitu. Karena ini dikalinya Y plus 1. Nanti bisa dihitung ya integralnya sendiri. Nah, di sini juga ada volume benda putar pada kuadran 1 ya. Di kuadran 1 yang dibatasi Y sama dengan akar cos X. Dan X sama dengan pi/4 diputar terhadap sumbu X. Berarti di sini kan kita ilangin dulu ya. Nah, yang ini kan Y cos X, yang ini di kuadran 1 kan, berarti diambilnya yang kuadran 1 ya, sumbu X, yang nilai X sama Y-nya positif doang. Di sini daerahnya yang dari sini ya, dari garis yang orange sampai ke garis yang merah yang di sebelah sini ya. Oke, jadi dari nilai yang ini, pi/4, ini kan pi/4 sampai yang di sini ya. Oke, di sini kalau kita mau lihat dalam nilai pi, ini bisa diubah. Kita ubah dimensinya ya. Jadi sumbu X-nya dalam pi kan seperti ini. Distance-nya kita ambil pi/2 misalkan. Nah, kayak gitu ini pi/4, ini sampai pi/2 ya. Nah, ini yang daerah yang diintegralin ya. Oke, jadi di sini kita punya bahwa kalau digambar kan daerahnya, berarti kita punya kayak gini lah ya kira-kira gitu kan. Nah, ini pi/4, ini pi/2. Daerah ini ya, yang diputarnya. Kan yang pertama diputar terhadap sumbu X. Ya, kalau diputar terhadap sumbu X, gini kita ambil partisinya boleh yang tegak ya. Kalau yang tegak kayak gini kan berarti tegak lurus dengan sumbu putar ya. Kalau tegak lurus berarti kita pakainya volume benda putar metode cakram. Ya, atau cincin. Ya udah, batasnya dari nilai X kan kita lihatnya karena partisinya tegak, lihat batasnya nilai X, pi/4 sampai pi/2 kayak gitu ya. Oke, lalu di sini yang diintegralkannya fungsi terhadap X ya. Akar cos X dikuadratkan dx ya. Ini tinggal menggunakan rumus volume benda putar yang metode cakram atau cincin. Untuk satu fungsi aja ya. Ini kalau partisi datar nggak bisa ya, karena di sini daerahnya lihat yang di bagian sini. Ya, ini kan dari sini akan beda ya daerah yang di sini sama yang daerah yang di sini. Ya, kalau yang ini kan dia ini kurva sama garis. Ya, sedangkan yang ini kan kurva sama sumbu ini kan. Sumbu Y, makanya nggak bisa pakai partisi datar. Bisa, cuman ribet, jadi mendingan nggak usah. Nah, di sini ada juga yang diputar terhadap X sama dengan pi/4. X sama dengan pi ya. X sama dengan pi berarti di sini kan. Kalau digambar ini pi. Kayak gitu diputarnya ke situ. Maka di sini mendingan kita pakai partisi yang tegak lagi boleh ya. Kalau partisi tegak lagi ya berarti di sini kan gini. Jari-jarinya kan biasa kita punya dari sini ke sini kan adalah nilainya si X-nya kan. Ya, di sini pakai partisi tegak karena partisinya sejajar dengan sumbu putar, berarti volume benda putarnya kulit tabung. Makanya di sini ininya 2pi kan. Ya, rumusnya bisa dilihat sendiri. 2pi terus tinggal dimasukin, ini kan biasanya X doang. Kenapa ini? Kalau diputarnya terhadap sumbu Y kan biasa X doang. Ya, ini kenapa pi kurang X? Karena bisa lihat nih kan dari sini ke sini kan biasanya X. Nah, sedangkan kan kita maunya dari sini ke bagian sini ya.
Oke, caranya ini dari sini ke sini kan pi. Ya. Dari sumbu X ke X sama dengan pi kan. Dari sumbu Y ya. Dari sumbu Y ke X sama dengan pi kan nilainya. Dari sini ke sini X. Ya udah ini kan tinggal dikurangi. Pi kurang X. Kayak gitu. Fungsi yang mau diintegralkannya yang ini kan. Oke. Nih kita warnain warna hijau deh. Ini yang hijau ini ya. Kayak itu yang di sini. Ini kan akar dari cos X dx ya. Ini kayaknya mah susah ya integralnya. Jadi rumusnya aja yang bisa ditulis. Ini juga selanjutnya kita punya untuk volume benda putar pada daerah yang dibatasi. Ini ya soalnya tinggal dibaca. Ini kan kita bisa gambar dulu. Pakai aplikasi aja kalau fungsinya ribet. Kalau fungsinya gampang harus bisa gambar sendiri ya. Ini kan kalau fungsinya ini kayak gini. Oke. Nah, bisa dilihat ya. Ini kita ubah sumbu Y-nya deh. Biar batas nilainya juga pi. Kita ubah ini unitnya jadi pi. Ya, distance-nya kita ganti pi per 2 deh. Kayak gitu ya. Nah, di sini tuh nilai ininya pi per 4 yang garis biru ya. Yang ini yang garis merah. 3 pi per 4 ya, 3 pi per 4. Sama X sama dengan 0, berarti daerah yang bagian sini nih. Tuh bagian sini. Yang akan diputar ya. Makanya di sini kalau digambar, kira-kira ini kan gini ya. Tuh, daerah sini yang diputar ya. Kita menggunakan partisi apa di sini? Datar aja ya. Datar kan berarti batasnya sumbu Y. Dari sini kan tadi pi per 4, ini 3 pi per 4. Ya, sumbu putarnya sumbu Y berarti partisi tegak lurus ya sama sumbu putar. Makanya kita pakainya cakram atau cincin metodenya. Oke, tinggal fungsi yang ini dikuadratin kan. Tinggal dimasukin ke rumus. Batasnya dari yang ini, pi per 4 sampai 3 pi per 4. Diintegralkannya terhadap sumbu Y. Kayak gitu. Ini bisa diintegralin ya. Cosec kuadrat Y kalau diintegralin kan minus kotangan Y. Tinggal dihitung pakai kalkulator. Nah, di sini kita punya integral ya. Teknik pengintegralan dengan integral parsial. Nah, biasanya suka bingung gimana sih nentuin pakai integral parsial atau integral substitusi atau integral apa. Kalau misalkan kita punya ini kan perkalian kayak gini mah udah jelas ya, ribet ngitungnya. Nah, pasti pakai salah satu teknik pengintegralan. Di sini kamu lihat aja. Ya, di sini kan looping. Looping itu gimana? Ini kan kalau E pangkat 3x kalau diturunin apa? Terus ada E-nya ya. Kalau diturunin kan jadi 3E pangkat 3x gitu ya. Kalau diintegralin jadi sepertiga E pangkat 3x ya. Looping kan. Kalau cos juga ini kalau diintegralin kan jadi sin. Nanti diintegralin lagi jadi cos. Kalau diturunin juga kan jadi sin. Nanti diturunin lagi jadi cos ya. Jadi akan kembali ke nilai. Ada nilai ininya lagi ya. Kembali ke nilai ada cos 2x-nya lagi. Ini ada E pangkat 3x-nya lagi. Kalau looping kayak gini biasanya bisa pakai integral parsial. Ya, rumusnya berikut. Jadi U-nya kita misalin yang cos 2x. Ya, DU-nya diturunin. Ya, jadi minus 2 sin 2x dx. Ya, kita misalin dv-nya adalah E pangkat 3x dx. Berarti ini diintegralin ya. Jadi V-nya kita dapat sepertiga E pangkat 3x. Tinggal disubstitusi ke format rumus integral parsial. Oke, jadi berikut ya. Yang ini jawabannya. Nah, yang ini kita integralin lagi pakai parsial. Oke, dimana kita U-nya sin 2x, DU-nya 2 cos 2x dx, dv-nya 2 per 3 E pangkat 3x, V-nya 4 per 9 E pangkat 3x. Ya, V, kalau U-nya kan sin 2x, dv-nya 2 per 3 E pangkat 3x, DU-nya diintegralin sin 2x jadi 2 cos 2x dx. Kalau V-nya ini didapat dari, ini kalau DU-nya diturunin ya, sorry, ini DU-nya diturunin, dari sini ke sini diturunin. Kalau dari dv ke V, ini diintegralin kan. Makanya dapat 4 per 9 E pangkat 3x. Nah, ini hasil integralnya ya. Nah, kenapa kalau looping pakai integral parsial bisa dilihat nih kan kembali. Ya, nilai ini kan bisa dilihat kita punya yang ruas kiri kan yang ditanya tadi ya. Ini nilainya E pangkat 3x cos 2x dx ya. Integral E pangkat 3x cos 2x dx. Ini kan kalau 4 per 9-nya kita pindahin ke depan ya. Tulis di sini 4 per 9 gitu. Ini kan integralnya sama ya, integral dari E pangkat 3x cos 2x dx. Makanya pindah ruas ke ruas kiri,
Jadi dapat 13/9 integral E pangkat 3x cos 2x dx. Yang ini kan udah kosong, ini udah nggak ada integralnya yang bagian sini. Kalau parsial kan satu ada integralnya, satu nggak ada. Ya kan rumusnya bisa dilihat. Jadi yang bagian sini nggak ada integralnya, ini ada integralnya. Berhubung yang tadi yang ada integralnya, kita bisa pindah ruas ke sini. Ya jadi ini kan pindah, jadi udah dapat ini tinggal disederhanain. Ya sederhanain, jangan lupa ditambah C karena integral tak tentu. Kayak gitu ya. Kayak ini 13/9-nya pindah ruas ya. Jadi 9/3. Jadi dikalikan nih. Terakhirnya ini dikalikan dengan 9/13 gitu. Oke, jadi didapat integral ininya. Jawabannya udah nggak ada integralnya ya. Jadi boleh. Nah, di sini ada tentukan luas permukaan volume benda putar. Sebagai berikut ya. Bisa digambar dulu. Pakai aplikasi aja. Karena fungsinya agak ribet. Kalau digambar kan berikut ya. Tuh daerah yang sini di antara 0 sampai 1. Kita balikin lagi nilainya ke unitnya yang biasa. Ngilanginnya gimana? Tuh ya, distance-nya matiin. Nah, kembali lagi ya. Dari 0 sampai -1 daerah yang sini ya. Makanya di sini kita kalau gambar kita punya kayak gini kan. Oh ini di bawah sumbu X ya. Berarti gini. Oke, fungsinya kan ya kira-kira kayak gini ya. Tuh dari sini sampai sini kan. Dari 0 sampai -1. Yang daerah sini nih yang mau cari luas permukaan benda putarnya. Yakin kita pakai rumus luas permukaannya. Yaitu adalah di sini kan kita punya kalau ditulis A sama dengan integral batasnya AB kayak 2pi dikalikan dengan fungsi terhadap X ya. Akar dari turunan pertama dari fungsi kita terhadap X ditambah 1 kan. Ini tinggal diturunin ya. Oke, ini kan terhadap pi ya, berarti kita tulisnya FY aja ya. Kayak gitu. Oke, karena di sini partisinya kita ambilnya yang datar kan. Makanya ini FY-nya nilainya ini kan 2 akar 1 min Y. F aksen Y-nya turunin X terhadap Y. Ya, jadi yang ini dx/dy ini adalah F aksen Y-nya. Kayak gitu, dapat yang ini. Ya, tinggal disubstitusi aja, hitung integralnya. Pakai integral terakhirnya nanti diintegralin substitusi, udah sederhanain integral substitusi. Batasnya -1 sampai 0 ya, karena nilai sumbu Y-nya ya, -1 sampai 0. Gitu. Nah, di sini juga ada soal integral, teknik pengintegralan. Nah, di sini kira-kira pakai apa? Kita perhatikan, kita bisa menggunakan metode substitusi. Dimana kalau kita misalin U-nya E pangkat min X, kan kalau diturunin DU-nya minus E pangkat min X dx. Ya, nanti kan E pangkat min X sama dx-nya berubah jadi DU kan. Ada minusnya, jangan lupa. Jadi minus tan U, ini kan berubah jadi U, DU gitu. Nah, mengintegralkan tan biasanya langsung diapalin aja ya. Jadi integral dari tan itu, kalau integral dari tan X dx, ini biasanya langsung diintegralin langsung diapalin aja minus ln cos X plus C gitu kan. Ya, jawabannya. Ya, boleh diapalin, kalau enggak bisa dijabarin dari pakai metode substitusi ya. Jadi di sini tan-nya diubah jadi sin per cos. Kita misalin cos-nya adalah phi gitu, maka diturunkan ya. Jadi min sin U du dv. Makanya min sin U du-nya ini berubah jadi dv. Cos-nya jadi phi kan, jadi seper phi dv. Seper phi diintegralin ya jadi ln phi kan. Phi-nya kita balikin lagi ke cos U kan. Cos U, U-nya diganti lagi langsung ke yang ini, E pangkat min X. Jangan lupa ya dikembalikan ke nilai X-nya. Oke, jadi jangan sampai sini aja. Tapi harus kembali ke ada X-nya. Lalu di sini juga ada mengintegralkan kotangan 3x dx. Biasanya ini boleh diapalin juga ya integralnya. Kalau integral dari kotangan
kotangan ini. Kotangan X dx. Kayak gini. Ini tuh biasanya langsung diapalin adalah ln dari mutlak sin X plus C. Kayak gitu ya. Kalau mau diapalin. Tapi kalau disuruh dijabarin ya dijabarin. Jadi harus tahu juga. Oke, caranya sama kayak tan serupa. Kita ubah jadi kotangan itu kan cos per sin. Ya, sinnya kita misalin U. Yang bawahnya. Jadi DU-nya kita dapat ini. Ya, makanya ini kotangan 3X, DX-nya. Ubah jadi DU. Ini kan ada per 3-nya bisa pindah sana jadi per 3 kayak gitu kan. Jadi DU per 3 di sini kita punya kot 3X, DX-nya jadi DU per 3. Sepertiga bisa keluar ya. Jadi seper U, jadi ln U, diintegralin, balikin lagi ke nilai X. Itu ya. Nah, di sini ada integral tak tentu. Selanjutnya, kita harus ubah dulu ke bentuk limit kan. Yang bikin tak tentu kan ada tak hingganya nih, plus tak hingga, ini plus tak hingga ya. Jadi A mendekati plus tak hingga. Di sini boleh bebas ya, boleh limit B mendekati plus tak hingga, ininya diganti B ya, terserah. Oke, terus diintegralin biasa ya. Di sini agar tidak merubah batas, jadi saya integralin yang tak tentunya dulu. Ya, di sini pakai metode substitusi, U-nya dimisalin ln X. Ya, ln X-nya dimisalin U, turunannya seper X. Makanya nanti ini kan ada seper X, dx-nya berubah jadi DU. Kayak gitu. Akar dari ln X-nya berubah jadi U, jadi akar U. Nah, ini integralin biasa, dapat 2 akar U. Ya, U-nya kembalikan lagi jadi ln X. Ya, jadi jawabannya ini kan. Ya. Di sini kan yang ada A-nya jadi atas kurang bawah ya, integral tentu. Atas kurang bawah. Yang disubstitusi X-nya A. Yang ini nggak usah ditulis lagi limitnya ya. Yang bagian kanan, karena udah nggak ada nilai A-nya ya, nggak usah ditulis limitnya. Berarti kan kalau A-nya mendekati tak hingga ya, plus tak hingga ini. Oke, ini semua plus tak hingga mestinya. Jadi 2 akar ln tak hingga. Ln tak hingga nilainya apa? Kita lihat aja grafik ln ya. Kalau lupa, kita bisa lihat grafik ln. Kalau ln X aja. Itu kan grafiknya kayak gini ya. Tuh, semakin nilai X-nya besar, nilainya juga makin besar kan. Ya, makanya di sini ya kan grafiknya kayak gini gitu kan. Terus saja besar. Jadi kalau X-nya besar ya nilainya makin besar. Jadi kalau X-nya A-nya mendekati tak hingga ya, otomatis nilai ininya juga mendekati tak hingga. Makanya tak hingga jawabannya ini divergen. Kayak gitu. Nah, di sini ada integral dengan menggunakan metode. Di sini metodenya integral substitusi trigonometri ya. Di sini kita substitusi dulu E pangkat X-nya dimisalin U. Ya, DU-nya berarti E pangkat X dx. Makanya E pangkat X dx-nya di sini nanti berubah jadi DU. Jadi akar 1 dikurangi U kuadrat. Ya, ini kan udah jelas ya bentuk integral substitusi trigonometri. U-nya kita misalin sin V, DU-nya cos V dV. Ya, turunkan U jadi DU per dV, dV-nya pindah ruas sana jadi cos V dV. Makanya DU-nya berubah di sini jadi cos V dV. Ya, lalu ininya jadi ini kan. Nah, ini kan identitas trigonometri, 1 dikurangi sin kuadrat jadi cos kuadrat V gitu kan. Nah, ini ditulis. Di akarnya nanti hilang. Jadi cos kuadrat V ya. Ya, jadi ini cos V kali cos V, cos kuadrat V dV. Nah, ini kalau cos kuadrat, kalau pangkat genap ini kan bisa diubah jadi pakai rumus sudut rangkap ya. Dimana cos 2Pi itu kita punya 2 cos kuadrat V dikurang 1. Ya, di sini kita pindah ruas jadi cos kuadrat V ya. Jadi cos kuadrat V sama dengan dapat cos 2Pi per 2 ditambah 1 per 2. Makanya ini berubah jadi yang ini gitu. Berubah di sini nih tinggal diintegralin biasa. Cos diintegralin sin ya. Oke, di sini setengah diintegralin setengah V. Udah. Dapat nilainya, kita balikin lagi ya. Jangan lupa ke X. Dimana sin V katanya tadi nilainya apa? U kan? U-nya apa? E pangkat X. Jadi saya tulis di sini sin V-nya E pangkat X. Gambar segitiga. Siku-siku kan? Ya, dimana sin itu depannya E pangkat X. Ini kan E pangkat X per 1 ya. Bisa ditulis E pangkat X per 1 kan? Si sinnya. Berarti ini depannya E pangkat X, satunya miringnya.
Ya pakai Pythagoras cari sisi sampingnya. Karena di sini kita punya cos nih. Ya, cos kan samping per miring. Jadi cosnya di sini kita dapat ya nilainya adalah sampingnya yang ini per miringnya 1. Makanya di sini cosnya berubah jadi akar 1 dikurangi E pangkat 2X. Sini jadi E pangkat X per 2. Nah, sedangkan si V-nya gimana? Kita pakai arc sin ya, atau sin inverse. Di sini kan kita punya sin V sama dengan E pangkat X. Ya udah, V-nya kita dapat sin inverse E pangkat X. Gitu ya. Jangan lupa ditambah konstanta karena integral tak tentu. Oke. Ya, jangan lupa dikembalikan ke X nilainya. Ini juga sama ya, pakai ada integral dari 1 per 4x kuadrat dikurangi 9 pangkat 3 per 2 dx. Ini juga pakai integralnya substitusi trigonometri. Dimana kan di sini kan bisa ditulis jadi 4 per 9x kuadrat kurangi 1 kalikan 9. Oke. Nah, 9-nya kan bisa keluar. Jadi 9 pangkat 3 per 2 kan itu. Kan jangan lupa ini 9 masih di dalam pangkat 3 per 2. 9 pangkat 3 per 2, 27. Makanya di sini ada 27. Lalu ini 4 per 9x kuadratnya ditulis jadi 2 per 3x pangkat 2 ya. Kan 4 per 9x kuadrat itu sama dengan 2 per 3x dikuadratkan gitu kan. Ya. Makanya 2 per 3x-nya dimisalin secant U. Ya. Oke. Maka di sini kan berubah. Di sini jadi ada secant U tuh. Oke, dikurangi 1. Secant U dikurangi 1 identitas trigonometri jadi tan kuadrat U. Kayak gitu ya. Lalu di sini jangan lupa dx-nya diubah jadi du kan. Dimana kita ubah dulu jadi x sama dengan di sini. Ya, kita turunkan ya dx per du di sini, dx per du. Jawabannya berikut. Ya, jadi dx-nya sama dengan berikut. Dx-nya disubstitusi nilainya ini, ya. Sederhanain. Ya, di sini kan kita punya tan kuadrat u. Ini kan masih yang dalamnya doang, belum dipangkatin 3 per 2. Tan kuadrat U dipangkatin 3 per 2, jadi tan pangkat 3U di sini nih. Ya, nanti dicoret sama yang tan di atas pangkatnya. Jadi pangkatnya berkurang 1, jadi tan kuadrat U di sini ya. Ini agar lebih jelas tan kuadrat U. Kayak gitu ya. Oke. Nah, tan kuadrat U-nya kita ubah jadi sin per cos. Jadi sin kuadrat U per cos kuadrat U. Nanti coret-coret, jadi dapatnya ini ya. 18 integral cos U dibagi sin kuadrat U du. Nah, di sini ngerjainnya pakai apa? Bisa dilihat di situ kita pakai substitusi biasa ya. Jadi kita misalin V, pakai variabel baru ya V, itu yang bawahnya sin U, dv-nya cos U du. Makanya cos U du di sini nanti berubah jadi dv ya. Nah, di sini dv sin kuadrat U-nya jadi V kuadrat gitu kan. Ini tinggal diintegralin biasa, dapat jawabannya berikut. Oke. Nah, tapi di sini kita balikin lagi ya nilainya. Jangan lupa. V-nya kan tadi sin U ya. Di sini kan tuh V-nya sin U, jadi balikin ke sin U. Nah, sin U-nya apa sih? Kita kan punya nilai cos U ya tadi. Cos U-nya katanya ini 3 dibagi dengan 2x. Yang sebelumnya nih cos U sama dengan 3 dibagi dengan 2x. Tuh. Nah, dari sini cos itu sami ya sampingnya, makanya pembilangnya yang 3, penyebutnya itu miringnya 2x. Pakai ini Pythagoras dapat sisi depannya. Kan sin perlu sisi depannya. Jadi depan per miring ya, depan yang ini akar 4x kuadrat min 9 per miringnya 2x. Tinggal diganti sinnya ya. Jadi yang tadi dapat berikut. Tinggal disederhanain ya terakhir ya. Gitu. Nah, ini juga sama ya pakai substitusi trigonometri. Terakhir integral 3x pangkat 3 akar x kuadrat min bagi akar x kuadrat min 25 dx. Gimana sih bedainnya? Kalau yang integral substitusi trigonometri itu biasanya yang ada ini ya, bentuk yang ini akar gitu, lalu ada x kuadrat min 2 misalkan gitu ya, terserah. Ya, jadi ada bentuk yang ininya akar x kuadrat atau 1 kurangi x kuadrat. Itu juga bisa ya. Bisa dibaca lagi untuk si ininya. Ya, integral substitusi trigonometri. Ya udah, ini tinggal di keluarin ya 25-nya. Kayak gini kan.
Jadi 25 dikalikan 1 per 25 X kuadrat kurangi 1 ini kan kalau kali cepit kepiting balik lagi ya. Jadi boleh nggak ngerubah nilai. 25-nya keluar dari akar. Ya jadi 5 kan kalau keluar dari akar. Nah 1 per 25 X kuadratnya kita ubah. Jadi 1 per 5 X kuadrat. 1 per 5 X-nya nanti kita misalin di sini sekan. Ya lalu X-nya jadi 5 sekan U kan. 1 per 5 X-nya jadi sekan U. X-nya jadi 5 sekan U. Makanya ini berubah jadi sekan U ya. Dikuadratin jadi sekan kuadrat U. Dikurangi 1 ini identitas jadi tan kuadrat U nanti. Lalu kita cari juga nilai DU-nya. Ya diubah. DX-nya kan jadi DU di sini. Itu adalah yang berikut. Nah X-nya disubstitusi nilainya yang tadi ya 5 sekan U. Dipangkatin 3. Jadi dapat integral 375 sekan pangkat 4U. Ya disederhanain aja bentuk ini. Coret-coret. Ya dapat ini. Ya udah ini tinggal di apa ini? Diubah ya sekan kuadrat U jadi sekan pangkat 4U kan ini bisa ditulis jadi apa? Sekan kuadrat U kalikan sekan kuadrat U. Nah ini kan pakai identitas trigonometri. Berubah jadi apa? 1 plus tan kuadrat U ya yang ini. Oke, dari sini kita pakai substitusi. Tan U-nya kita misalin V, gitu kan. dV-nya sekan kuadrat U DU. Makanya ini nanti sekan kuadrat U DU-nya berubah jadi dV. Ya, makanya ini tan-nya jadi, tan U-nya jadi V. Kan tan kuadrat U jadi V kuadrat. Ini udah diintegralin biasa ya. Dapat jawabannya berikut. Kembalikan lagi ke bentuk X-nya ya. Kan V-nya tan U. Makanya di sini ada tan U, ini tan pangkat 3U. Tan-nya kita cari dulu. Dimana kita kan tadi tahu sebelumnya cos U-nya 5 per X ya. Dimana kan kita punya nih. Kita tulis dulu ini kan sekan U-nya. Sekan U-nya dari yang atas X per 5 ya. Atau 1 per 5X. Cos-nya berarti sekan kan pasangannya cos. Ya. Di 5 per X. Ya udah ini 5. Ya. Sisi sampingnya 5. Miringnya X. Cari pakai Pitagoras. Tinggal diubah ya. Tan-nya adalah tan U-nya berarti kita dapat nilainya ini kan. Depan per samping. Depannya akar X kuadrat min 25, sampingnya 5. Udah tinggal substitusi beres. Oke? Selesai.